agar kita lebih jelas sejauh mana kita ini jauh dari Al-Quran. Ya, bagaimana kita menghiasi hidup kita dengan Al-Quran sementara kita jauh dari Al-Quran. Saya akan bacakan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang hajrul Quran. Di antara hajrul Quran itu meninggalkan Al-Quran adalah hajru sama'ihi wal imani bihi wal isuqa ilaihi, yaitu tidak mau mendengar Al-Quran, tidak menyimak Al-Quran dengan baik, tidak beriman dengan Al-Quran. Ini salah satu bentuk meninggalkan Al-Quran. Orang kafir jelas mereka tidak beriman, selesai. Itu adalah bentuk meninggalkan yang sangat parah. Tapi di antara bentuk-bentuk juga meninggal Al-Quran yang sebagian kaum muslimin terjerumus di dalamnya, di antaranya tidak mau mendengar Al-Quran, ya. Sibuk dengan mendengar yang lain, sibuk dengar musik-musik, sibuk dengar cerita-cerita, sibuk dengar dongeng-dongeng. Dahulu Nadhr bin Harith, salah seorang tokoh orang-orang Quraisy, bagaimana cara dia memalingkan orang-orang agar tidak mendengar Al-Quran? Dia buat cerita-cerita. Dia sering bersafar ke Persia, ke Romawi, kemudian dia pulang bawa cerita tentang Rustum, tentang Kaisar, tentang macam-macam, agar orang-orang tidak mendengar ayat-ayat Allah tapi sibuk dengar cerita-ceritanya. Itu di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah." Ada di antara manusia ada yang yashtari lahwal hadits, yang membeli perkataan sia-sia untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Di antaranya perbuatan Nadhr bin Harith, ya, yang membawa cerita-cerita dari luar negeri, dari Romawi, dari Persia, sehingga orang sibuk mendengar cerita tersebut, lalai dari membaca Al-Quran, lalai dari mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dari firman Allah, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah" adalah al-ghina, nyanyian, musik-musik. Lihatlah bagaimana banyak kaum muslimin yang sibuk dengan musik-musik, hafal beragam lagu, hafal beragam nada, ya. Bahkan kunci-kuncinya pun dia hafal. Kemudian Al-Quran, entah berapa surat yang dia hafal, mungkin tidak ada yang dia hafal. Ini contoh, ini saya tidak bicara tentang orang kafir, saya bicara tentang kaum muslimin, sebagian kaum muslimin. Makanya di antara bentuk menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, kata Ibnu Qayyim, adalah hajru sama'ihi wal isgha ilaihi, yaitu tidak mendengarkan Al-Quran dan tidak serius menyimak Al-Quran. Yang kedua di antara bentuk hajar Al-Quran, hajrul amal bihi wal wukuf inda halali wa haramihi. Yang kedua adalah tidak mengamalkan Al-Quran. Mungkin seorang baca, mungkin seorang menghafal, tapi dia tidak mengamalkannya. Dia tidak berhenti pada halalnya dan haramnya, sekedar baca saja. Dan ini kesalahan sebagian kaum muslimin, menjadikan Al-Quran hanyalah bacaan tilawah. Makanya Al-Fudail bin Iyad pernah berkata, yang merupakan teguran bagi kita semua, kata beliau, "Innama unzilal Qur'an liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala." Sungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, maka orang-orang hanya mencukupkan bentuk pengamalan Al-Quran dengan membacanya saja. Dan ini kesalahan. Kita bahagia sekarang ini banyak orang-orang yang belajar tajwid dengan baik, banyak qurra, ahli Al-Quran, dibukalah pondok-pondok tahfidz. Itu suatu hal yang menyenangkan, sangat menyenangkan hati. Tapi tidak cukup sampai di situ saja, ya. Seorang bukan hanya mencukupkan diri dengan baca saja, benar baca dapat pahala, tapi yang lebih penting daripada sekedar membaca adalah mentadabburi kemudian mengamalkannya, ya. Jadi kita punya, kalau boleh saya sebutkan di sini, ya, Al-Quran tujuannya diantaranya ada 3, ya. Qiraah, membaca, atau tilawah. Kemudian yang kedua adalah tadabbur, yaitu menghayati, memahami, menghayati kandungan-kandungan maknanya dengan baca tafsirnya dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah mengamalkan. Ini yang paling penting. Nah, ini semua adalah sarana, ya.
qiraah adalah sarana untuk tadabbur, dan tadabbur adalah sarana untuk mengamalkan. Yang terakhir adalah ini, adalah mengamalkan. Nah, sebagian kaum muslimin hanya mengcukupkan pada poin pertama, hanya cuma sampai di sini, dan ini kesalahan. Ini yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah taala, innama unzilal qur'anu liyu'mala bih, sungguhnya Al-Quran diturunkan diamalkan, fattakhadhan nasu qira'atahu amala, maka sebagian orang hanya mencukupkan dengan qiraah. Ya. Sampai kemudian sebagian berbangga-banggaan, berlebih-lebihan, sampai menyalah, sampai seakan-akan berlebih-lebihan, sampai harus baca Quran harus dengan tajwid yang terbaik, kalau tidak disalah-salahin terus, sehingga orang malas baca Quran. Sebagian orang bukannya semangat belajar, tapi malah malas ya. Al-Quran tajwid oke, tapi tidak sampai pada derajat wajib ya. Belajar ya, yang penting seorang baca Quran. Niat kita, tujuan baca Quran adalah mentadaburi. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran ataukah ada gembok dalam hati mereka? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, kalau bukan dari Allah tentu akan mereka dapati banyak perselisihan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran tidak ada perselisihan? Dengan cara mentadaburi, menghayati maknanya, bukan sekedar dibaca saja. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Al-Quran itu untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allahum yaqilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran agar mereka bisa memikirkan Al-Quran tersebut. Oleh karenanya, di antara bentuk, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, adalah sekedar membaca Al-Quran dan tidak mengamalkannya.